Bukan di Blitar atau bahkan di Jogja, sang proklamator dilahirkan. Tapi di gang sempit inilah tempat lahirnya putra sang Fajar, Rumah Soekarno, tempat lahirnya Presiden pertama Republik Indonesia. Nah ini teman-teman, jadi nama asli Bung Karno ini Kusno Sosrodjarjo. Karena sering sakit-sakitan akhirnya namanya diganti Soekarno. Jadi memang selama ini kan banyak yang mengira bahwa Bapak Proklamator itu kan lahirnya di Blitar. Jadi seperti ini teman-teman ya, rumah dari Bung Karno. Kita akan coba melihat di dalamnya ya. Jadi ini teman-teman, jadi sedikit sejarah ya. Jadi rumah dari Bung Karno ini ada seorang pun yang memeluk. Waduh, sangat sedih teman-teman. Seorang kakek nomor tua cerita Bung Karno. Jadi ayahnya bahkan tak mampu untuk memanggil dukun bayi agar dapat membantu persalinan ibu. Jadi sepertinya waktu dulu itu sampai tidak mampu memanggil dukun bayi teman-teman. Dulu tidak ada dokter ya, jadi dulu orang-orang dulu itu kalau lahir itu pakai dukun bayi teman-teman. Ini ya, putra sang Fajar. Jadi semasa kecil itu beliau sering mengalami sakit yang cukup parah teman-teman. Bung Karno ya, berdasarkan kepercayaan ayahnya, nama Kusno ya dianggap tidak cocok. Jadi Bung Karno dulu itu namanya Kusno teman-teman ya, dan karena sakit-sakitan diganti menjadi Soekarno ya. Jadi nama Karno ini diambil dari kisah Mahabharata teman-teman. Jadi seperti ini ya, rumah lahir Bung Karno di gang yang cukup sempit teman-teman ya. Kita akan lihat sama-sama isi di dalam rumah Soekarno. Jadi kita kalau kesini ini harus registrasi terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini ya, ada bukanya tuh setiap Selasa sampai Minggu ya, kalau hari Senin tutup. Tiket masuknya gratis ya, gratis. Jadi teman-teman tinggal scan barcode ya, tiket bisa untuk mendapatkan tiketnya. Tadi saya sudah scan dan kita akan lihat sama-sama isi di dalam rumah Bung Karno. Nah, ini gangnya cukup kecil ya, jadi disinilah Bung Karno dilahirkan. Jadi pengetahuan baru ya teman-teman ya, saya kira dulu tuh Bung Karno itu lahirnya di Blitar, ternyata di sini, di rumah kecil ini ya. Ini nanti kita akan sama-sama lihat di dalam seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kayu. Jadi ketika masuk ya, kita mendapat tulisan ini teman. Saya dilahirkan di Surabaya, jadi saya arek Surabaya. Jadi Bung Karno itu murni arek Surabaya teman-teman ya, arek Surabaya. Nah, ini teman-teman, Bung Karno arek Surabaya. Padahal sepengetahuan saya tak kira ini Bung Karno ini orang Blitar, ternyata arek Surabaya. Nah ini ya. Jadi Bung Karno itu merupakan tempat di mana keteguhan tekad, perjuangan cinta dan cita-cita membuat satu keluarga kecil mampu melampaui berbagai rintangan hidup hingga melahirkan sang proklamator atau putra sang Fajar. Dan ini diresmikan oleh Pak Eri Cahyadi atau Wali Kota Surabaya pada tahun 2023. Jadi termasuk baru teman-teman. Ya seperti ini, berwarnakan putih teman-teman. Di sini saya juga menemukan sebuah lukisan dari gabus mungkin ya. Jadi awal kisah pertemuan dua sejoli Sukeni dan Srimben di sebuah rumah. Oh, jadi pertemuannya itu di Bali teman-teman. Ini ya, Sukeni. Kira kita akan coba masuk ya. Nah ini teman-teman, ini ya terlihat, Bung Karno sang proklamator. Jadi ini ya, Sukeni Sosrodjarjo, Raden Sukeni Sosrodjarjo mulai mengajar di WD Klasis Kulon Singaraja, Bali. Jadi ini ibunya Bung Karno ya. Ya Mas, ini ibunya Bung Karno ya Mas ya. Jadi Sukarmini. Oh kakaknya, oh sorry ralat teman-teman. Ini ternyata kakaknya Soekarno, Sukarmini. Saya kira ibunya, saya koreksi teman-teman ya. Ternyata ini Sukarmini ini kakaknya Bung Karno. Jadi ini ada keterangan-keterangan teman-teman. Sukarmini ini kakaknya Bung Karno. Dan ini kondisi Surabaya pada
tahun 1275. Seperti ini teman-teman ya. Dan ada foto-foto lama di daerah Pandaian ya. Ini terlihat sungai dan juga beberapa perahu. Jadi Penelan ini merupakan salah satu kawasan tertua di Surabaya teman-teman, yang disebut sudah ada sejak tahun 1275. Ya, nanti kita akan tanya-tanya kepada penjaganya ya. Jadi kita akan mengulas lebih dalam tentang sejarah dari rumah Soekarno, di mana Bung Karno dilahirkan. Nah, ini teman-teman. Nah ini ya, cukup menarik ya tulisan ini ya. Mengenakan berkat ibunya, anakku engkau sedang memandangi matahari terbit dan engkau anakku telah akan menjadi orang yang mulia. Ini termasuk dari doa seorang ibu teman-teman, pemimpin besar ya. Jadi ketika beliau lahir sudah didoakan ibunya. Jadi doa ibu itu yang terbaik teman-teman. Putra Sang Fajar. Ya jadi ada 2 kamar di sini ya. Ini yang kamar depannya. Jadi di sini juga ada beberapa anggota keluarga kecil dari Rutin Sugeni Sasrodiarjo. Ada Ida Ayu Nyoman Rai, Raden Sosrodiarjo dan Kusno Sosrodiarjo. Nah ini Bung Karno ini Mas ya. Nah ini teman-teman, jadi nama asli Bung Karno ini Kusno Sosrodiarjo, karena sering sakit-sakitan akhirnya namanya diganti Soekarno ya. Dan ini kakaknya teman-teman. Ini ibunya ya Mas ya. Oh jadi ini ya ibunya Bung Karno ini Ida Ayu Nyoman Rai dari Bali berarti ya, asli Bali. Dan Raden Sugeng ini ayahnya dari Bali juga, Grobogan Jawa Tengah. Oke, ini sama masnya nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang rumah Soekarno ini. Ada 2 kamar teman-teman. Dan di belakang sana udah toilet. Jadi cukup sampai sebelakang aja ini. Oke siap. Ya ini saya bersama Pak Sinten Agatha, Pak Agatha selaku edukator di rumah Soekarno. Oke siap. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang sejarah dari rumah Soekarno ini, karena mungkin kebanyakan orang-orang yang di luar sana itu kan banyak yang kurang tahu tentang di mana Soekarno dilahirkan, karena mungkin persepsinya bahwa Soekarno itu dilahirkan di Blitar. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Iya, jadi memang selama ini kan banyak yang mengira bahwa Bapak Proklamator itu kan lahirnya di Blitar. Jadi setelah museum rumah kelahiran Bung Karno yang beralamat di Jalan Pandaian, Surabaya ini diresmikan tanggal 6 Mei 2023 oleh Pak Wali Kota Surabaya, Pak Erik Cahyadi. Jadi sekaligus juga menegaskan bahwa Pak Karno itu lahirnya di Surabaya. Jadi sebelum dijadikan museum, rumah ini ditempati atau dimiliki oleh warga umum. Dan di sekitar tahun 2019-2020 baru diakuisisi atau dibeli oleh pemerintah Kota Surabaya dan dijadikan destinasi wisata baru di Kota Surabaya. Jadi kalau teman-teman masih penasaran di mana lokasinya, museum kita ini ada di Jalan Pandaian, Gang 4 nomor 40. Dan kalau teman-teman pengen mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno, bisa melalui tiket wisata Surabaya. Kita jam operasionalnya jam 8 sampai jam 3 sore di hari Selasa sampai Minggu. Hari Senin kita libur. Berarti ini masih dalam pengelolaan Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya. Jadi yang awalnya dulu ditempati oleh warga sipil, ya warga umum. Sekarang sudah menjadi hak pengelola dari Pemkot Surabaya. Oke, siap. Untuk pengelolanya sendiri diserahkan oleh Dinas Pariwisata, Dinas Disbud Pariwisata. Porapar. Oke, siap. Jadi Disbud Porapar itu kan selain museum rumah lahir Bung Karno kan juga ada beberapa museum yang lain. Jadi nanti kalau teman-teman pengen mengunjungi kan bisa dilihat dari tiket kita Surabaya. Di situ nanti tertera beberapa destinasi yang ada di Kota Surabaya. Kira-kira Soekarno tinggal di sini atau Bung Karno tinggal di sini itu seberapa lama? Nah, jadi kisahnya itu kan awalnya dari ayahnya, Pak Sugeng yang berprofesi sebagai guru. Itu dulu waktu di Surabaya kan ngajarnya di Inland School yang sekarang jadi SD Negeri Sulung, Surabaya. Itu lokasinya tidak jauh dari sini, di dekatnya kantor gubernur.
Jadi beliau dan keluarga kecilnya tinggal di rumah ini dengan status nyewa atau ngontrak. Pas di tanggal 6 Juni 1901 anak kedua beliau lahir ya di rumah ini di pagi hari di sekitar jam 5 sampai setengah 6 pagi dan diberi nama Kusno Sosrodiarjo. Jadi nama lahirnya Pak Karno itu Kusno. Nah, jadi kenapa bisa jadi berganti nama jadi Soekarno itu kan ceritanya dulu Kusno kecil itu ceritakan sering sakit-sakitan. Nah, adatnya orang Jawa itu kan seperti itu ya. Jadi dianggap kabutan jeneng. Kabutan jeneng ya. Nah, dengan budayanya orang Jawa yang mengganti nama dan identik dengan tumpeng atau nasi kuning ya untuk syukuran mengganti nama seperti kisah Pak Karno ini. Ya. Berarti sampai setelah dari sini Pak Karno usia berapa tahun terus pindah ke mana kira? Jadi di sini kan di tanggal lahirnya ya 6 Juni 1901 beliau itu meninggalkan rumah ini di bulan Desember di tahun yang sama. Jadi cuma sampai usia 6 bulan. Hanya 6 bulan ya. Karena Pak Sukeni kan harus pindah tugas. Diceritakan setelah dari sini itu beliau pindah di daerah Peloso Jombang, lalu pindah lagi ke Sidoarjo, terus ke Mojokerto itu agak lama, makanya Pak Karno di usia tingkat sekolah dasar sampai SMP-nya kan di Mojokerto diceritakan. Baru di tingkat usia SMA beliau kembali ke Surabaya karena sekolah di ABS dan beliau ngekos di rumahnya Pak AOS Cokroaminoto di Pendidikan 7. Siap. Jadi memang tripnya teman-teman kalau datang ke sini itu langsung nyambung biasanya ke Hos Cokroaminoto kan lokasinya cuma dari sini paling 700 meter dan di sana juga banyak menyimpan cerita histori dari perjuangan Pak Karno. Jadi Pak Karno ini benar-benar murni arek Surabaya. Oke. Mungkin ada yang tambahkan lagi Pak, mungkin pesan-pesan dari penonton ataupun mungkin generasi muda itu pesan-pesan khusus mungkin untuk sejarah atau? Iya, jadi alhamdulillah ya sesuai harapan kami bahwa sekarang ini sudah banyak terutama pelajar yang mau mengunjungi tempat-tempat wisata sejarah yang ada di kota Surabaya. Meskipun itu dalam bentuk mungkin ada tugas dari sekolah atau kampus, tapi itu kan awal yang bagus ya. Jadi mereka mau datang dan belajar di sini dan nantinya bisa atas kemauan mereka sendiri untuk mengunjungi tempat-tempat sejarah yang lain. Betul, siap. Terutama di Surabaya ya. Surabaya, Kota Pahlawan. Kota Pahlawan. Oke, terima kasih untuk Pak. Oke, sama-sama. Agatha. Pak Agatha, nama Jepang. Terima kasih Pak, mudah-mudahan tetap lestari, bisa menjaga sejarah-sejarah yang ada di Kota Surabaya karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan ataupun sejarah para pendahulunya. Terima kasih untuk Pak Agatha. Siap, sama-sama.